Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kasih sayangmu, oh Tuhanku, selamatkanlah Indonesia dari semua bencana yang terjadi. Demi kasih sayangmu, oh ya Allah, kami memohon karuniai kami kemampuan untuk bangkit lagi menuju keridhaan-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa hidup lurus, nggak ada godaan, ya emang biasa kali ya. Kalau bisa nggak maksiat, tapi juga nggak ada godaan, ya mungkin gitu ya, masih biasa. Ya. Tapi kalau bisa tetap terhindar dari maksiat, padahal banyak banget maksiat. Bisa hidup lurus, padahal banyak sekali tawaran. Nah ini yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana punya iman yang tegar gitu ya. Punya iman yang lempeng, lurus, kuat gitu. Istilahnya apa ya? Kayak orang lagi puasa lah gitu. Biar kata di depan itu ada es kelapa ya kan. Yang penting gak ada yang lihat. Masalahnya ada yang lihat terus. Ya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi halal pun kita gak berani. Sebab kita puasa. Subhanallah. Malam ini saya mau belajar ini teman saya. Kebalik belajar, saya yang belajar sama Ustadznya. Jangan dikasih tahu dulu pemirsa siapa dia. Sebab saya juga belum kenal nih siapa dia. Sampai dikenalin sama Allah Subhanallah. Iya. Dan ini mana tuh? Kita bersama di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta. Saya tuh suka bosan. Itu Tahu nggak lagu siapa? itu lagunya Sheila on Seven. Oh, saya suka. Saya tuh Sheila geng, saya apa semua. Sahabat sejatiku, hilangkan dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Woi, Bener deh, selamat tidur kekasih gelapku, Sepia. Semoga cepat kau lupakan aku, Sepia. Selamat tidur kekasih gelapku, kalau tiada artinya. Sepia boleh saja, kalau ada perlunya. Satu jus hilang tuh, Tar. Itu Basat, Sheila on Seven saya suka. Ini sakti. Sakti nih. Sebentar, ini bukan pasangan ini, asli nih. Asli. Ini Mas Sakti. Mas Sakti. Yang gitaris Sheila on Seven waktu itu. Itu deh. Waduh. Oh, Kesini. Waduh, Mas Sakti. Wah. Panglingnya Mas Sakti ya. Wah, iya. Wah, Mas Jadi ada jenggotnya sedikit sekarang ya. Iya, saya dikit, saya pengen kayak gitu. Pakai apa, Mas? Waduh, Mas Sakti. Sehat. Alhamdulillah. Bukti Subhanallah. Iya. Oke, nah kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi dengan bintang tamu kita yang kedua, Pak Ustadz. Ini masih berjalan dengan bandnya, tapi juga suka berdakwah juga, Pak Ustadz. Kita undang Ray Sareza, atau biasa kita kenal Ray Nine Ball. Apa kabar, Ray? Alhamdulillah. Kita akan ngobrol sama Ray, tapi ntar, nggak sekarang, tetap di chatting dengan ya. Oke, Mas Ray, saya mau nanya sama Mas Ray. Waktu itu pernah katanya di sisi lain harus berangkat berdakwah,
tapi istri juga mau melahirkan. Betul. Sempat dilema dan akhirnya gimana tuh Mas? Ini kalau diceritain panjang nih, cuman singkatnya ada satu apa ya nih, Ustaz lebih tahu nih. Ada satu bahasa amal baik kamu buat maka keputusan baik turun dari langit. Nah, Amal buruk kamu buat maka keputusan buruk turun dari langit. Saya pegang betul itu waktu itu. Saya yakin ini saya harus lakukan karena ini jatuh waktu nisab saya untuk keluar gitu kan. Tapi sementara istri saya dalam hitungan jam hari dia harus melahirkan. Akhirnya kalau saya ngomong langsung pasti saya ditabok nih. Orang istri mau melahirkan kok suami pergi gitu kan. ya. Akhirnya saya yakin segala sesuatu tidak ada yang bergerak tanpa izin dan sepengetahuan Allah. Akhirnya di situ saya perbaiki amal, terus saya doa sama Allah, ya Allah, segala sesuatu Engkau yang menggerakkan, Engkau yang menguasai. Saya cuma curhat sama Allah kalau waktu itu saya sekarang harus keluar, harus itikaf, harus dakwah, sementara istri saya harus melahirkan. Ya. Beri saya kekuatan untuk bisa berbicara kepada istri saya dan fahamkan istri saya akan perkara ini, gitu kan. Setelah itu baru saya punya kekuatan untuk ngobrol sama istri saya. Oke, udah amal dibuat, doa sudah dipanjatkan, baru saya berani ngomong. Saya bilang Bunda, ini sudah waktunya nisab, keluar saya itikaf gitu kan. Gimana? Tanpa banyak ngomong dia bilang, ya udah, sana aja pergi aja nggak apa-apa gitu kan. Di akhir kata dia bilang, paling nanti kalau sudah melahirkan ini anak kan harus diazanin, dikomatin. Itu kan dia pengen saya yang azanin, komatin anak. Dan ketika pas mau melahirkan banget, baru dia telepon saya lagi, ini anak sudah mau melahirkan, kalau bisa kesini dulu. Baru saya bilang sama Amir Jamaah waktu itu, Amir, istri saya melahirkan. Itikafnya di Bandung juga? Di Bandung. Saya izin ke rumah sakit kalau boleh. Terus ya, kebetulan Amir waktu itu bilang, oh ya alhamdulillah silakan. Saya pergi ke rumah sakit, saya saksiin langsung anak saya lahir, lalu saya kasih adan dia, komat dia. Setelah itu saya bilang sama istri saya, Bunda saya masih ada sisa waktu 1 hari ini. Gimana? Ya udah nanti kalau udah selesai balik lagi sini. Akhirnya saya balik lagi ke masjid. Allah. Campur tangannya sangat terlihat. Allah aturin. Ya. Diatur ya. Wow, oke. Ya ada delay kan, melahirkannya di hari yang kedua. Oh delay Pak Ustadz. Ya kan, betul. dari mulai beberapa jam jadi 2 hari. Iya. Dan itu membuat beliau merasa Allah nih sayang gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang ditinggalkan sama beliau. Iya. Oke, kalau Mas Sakti kan lepas dari bandnya. Kalau Mas ini masih ya? Masih. Ya? Nah, 2 dunia yang berbeda. Betul. Baik band, Pak Ustadz, banyak penggemar, glamor, hiruk pikuk. Sedangkan di sisi lain dakwah. Gimana mensiasatinya? Mensiasatinya, ya itu dia tadi. Saya betul-betul senang banget sama perkataan itu. Dan saya pun pernah dengar dari Amal seorang. baik, coba ulangi buat pemirsa. Awalnya dari sini. Jadi saya pernah dengar satu riwayat atau kisah ketika Rasul Isra Miraj naik ke langit ke-7 itu. Rasul lihat cahaya yang datang dari bumi menuju ke langit. Maka Rasul tanyakan, wahai Jibril, cahaya apa itu? Itu adalah cahaya amal manusia. Dan setelah itu datang cahaya balasan dari langit menuju ke bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tanyakan lagi, itu cahaya apa? Itu adalah cahaya balasan amal manusia. Jadi amal baik kita buat di dunia ini, maka keputusan baik turun dari langit. Amal buruk kita buat, maka keputusan buruk. Jadi itu saya pegang betul. Kalau misalkan Allah ridho sama saya dengan apa yang saya lakukan, insya Allah semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Semuanya akan baik. Jadi bukan saya memaksakan, saya harus tetap jadi pemain band. Tidak begitu juga, saya mengikuti alur aja. Bagaimana Allah penginkan saya jadi apa gitu kan. Sementara apa yang saya pelajari saya terus jalani, itu aja mungkin. Ya, kita mau tanya nih. Ray, awalnya gimana Ray untuk akhirnya terjun ke dakwah? Awalnya sih itu kelas 1 SMA tahun 96. Saya diajak sama kakak ipar duduk dalam satu majelis tabligh akbar lah bisa dibilang ya. Ya. Situ saya, ini kok maksudnya
isi tausiahnya lain gitu kan. Ini saya nyaman di situ, terus lingkungannya juga saya nyaman di situ. Tapi itu hanya berlangsung selama 3 tahun karena setelah lulus SMA saya kuliah ke Jakarta. Di situ saya tidak ada suasana dan saya pun belum paham betul gitu ya. Jadi akhirnya tertarik lagi kepada kehidupan jahiliyah sekurang lebih ada 5-6 tahun lah. 5-6 tahun itu sudah sama Naim bahwa saya berada dalam kehidupan jahiliyah, tapi subhanallah, alhamdulillah Allah SWT kasih saya hidayah lagi. Allah ingatkan saya lagi. Akhirnya di bulan Ramadan waktu itu saya datang ke Darut Tauhid, ke pesantrennya Agim. Malam Jumat saya dengar tausiahnya beliau gitu kan. Saya beritikaf di sana dan 10 hari terakhir akhirnya saya ambil keputusan saya harus dakwah lagi. Saya harus khuruj lagi, saya harus keluar lagi, saya harus lebih serius lagi dibanding sebelumnya. Akhirnya saya cari-cari jemaah yang mau itikaf atau mau khuruj 10 hari tapi tidak ada. Saya ketemu 3 yang ada yang keluar 3 hari waktu itu. Akhirnya saya keluar sama itu dan alhamdulillah sampai saat ini. Jadi setiap bulan saya selalu keluar, saya bilang keluar ya, keluar dari kehidupan saya sehari-hari, keluar dari pekerjaan saya untuk sementara waktu gitu kan. Ketika tidak bisa 3 hari saya keluar 2 hari, ketika nggak bisa 2 hari saya keluar 1 hari, ketika tidak bisa 1 hari saya keluar walaupun 1 jam gitu kan. Yang penting setiap bulan harus ada kontak dengan usaha islah diri saya. Itu yang dibilang iktikaf gitu Pak. Ya, jadi ini jemaah tabligh ya. Oh iya. Jadi Program lah. program memperbaiki diri. Program islah. Jadi Kalau saya lebih senang dibilang dakwah islahiyah ya. Maksudnya dakwah untuk memperbaiki diri sendiri gitu. Karena dampak dari dakwah ini itu otomatis mengingatkan saya sendiri. Otomatis membuat saya ingin melakukan itu gitu. Ketika sesuatu dibicarakan maka itu kan bakalan jadi memang caranya simple sih. Simple caranya. Jadi baca hadis, dengerin. Nah ini pun saudara-saudara pemirsa bisa lakukan di rumah. Jadi saudara tinggal beli Fadilah Amal atau saudara beli Riyadhus Shalihin yang terjemah, atau saudara pasti punya Quran toh? Ya. Quran terjemah. Usahakan habis subuh bersama keluarga, Istri yang mana? sama istri dan anak-anak. Yang penting kita ini kan gelas kosong sebenarnya. Jangan sampai diisi sama yang enggak gitu kan. Nah, kalau bisa gelas kosong kita ini diisinya sama Quran. Subhanallah deh. Dan pemirsa ya, Mas Sakti, Mas Re, di dalam surah Ali Imran 104-105 gitulah. Allah ngasih garansi mereka-mereka yang hidupnya senang, bahagia, jaya, sukses itu siapa? Ternyata subhanallah, mereka yang jadi prajuritnya Allah. Mereka yang menjadi perpanjangan tangannya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Estafet dakwah. Bunyinya sederhana sekali. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi satu bagian, satu kelompok, satu golongan, satu umat yang mengajak pada kebaikan, menyeru pada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah keburukan. Dia mengajak pada kebaikan, mencegah pada keburukan. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu pasti hidupnya itu bahagia, senang, sukses. Subhanallah. Iya. Dominnya adalah Allah. Ini nanggung adalah Allah. Makanya teman-teman ustadz yang saat ini sempat ngelihat, kalau udah ada di track kayak saya gitu, kayak jangan nyari-nyari gitu. Jangan nyari yang enggak gitu. Lempeng aja. Terus naik itu saya. Enggak usah pengen apa, lempeng aja deh. Terus naik gitu. Sabar gitu. Insya Allah. Dan tidak perlu harus jadi ustadz kan, untuk menyeru pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Nggak perlu jadi ustadzah. Nggak perlu lu cetak foto dulu terus kartu nama ustadz gitu, nggak perlu. Jalan aja jalan kasih tahu orang. Kayak sekarang nih udah jam berapa nih waktunya sholatnya kan. Seperti itu, ngasih tahu apa, mencegah orang.
pasti senang. Itu udah mengajak kebaikan tuh Pak. Mengajak kebaikan. Orang-orang sekitar kita Pak Ustadz. Pak Ustadz, kesimpulannya apa Pak Ustadz tentang hidayah malam hari ini? Ya emang tadi menarik sekali pemirsa. Pertama pemirsa jangan merasa sudah benar juga ya. Kita semua tetap pencari hidayah. Betul ya Allah. Tapi untuk saudara-saudara sudah berada di posisi itu, harus ngajak. Bagaimana saya terkesan sekali dengan almarhum Gito Rolis. Benar. Itu kan ada orang ngajak beliau kan. Dia mula-mula dia apa sih gitu loh. Ternyata orang itu asar datang lagi, ngajak lagi sholat, ngajak lagi ke masjid. Pasti gitu. Lama-lama, jangan-jangan emang gue harus sholat kali ya gitu. Terus Gito Rolis kan akhirnya sholat kan. Dan kemudian Allah yarhamu, Allah kasih dia husnul khatimah subhanallah. Ya, artinya ya saudara-saudara harus mengajak orang. Jadi jangan takut, kalau udah soleh aja lo, ayo nggak apa-apa, ajak aja gitu orang. Mau dia ngerti kayak dia nggak ngerti kayak, mau dia setuju kayak dia nggak setuju kayak. Memang sih saya kadang-kadang geleng-geleng kepala juga sama teman-teman jamaah tabligh gitu. Kadang-kadang dia nggak ngeliat rumah, dia main ketok aja, main ajak aja, nggak taunya Katolik, Kristen. Tapi karena apa panggilannya seperti itu, tidak sedikit di antara mereka akhirnya harus merasa terbaik. Kita nih merasa suka underestimate, dia emang nggak bakal mau lah, gua ajak lah gitu. Padahal Rasulullah pernah mencontohkan kan bagaimana Rasulullah SAW mengajak Heraklius lah, berdakwah lah. Gitu. Berdakwah tuh tidak mesti harus ilmunya banyak, tidak mesti harus punya pengalaman banyak. Just do it. Yang penting hati bersih, lapang, kita tidak ada pretensi apapun. Insyaallah, ikhlas. Insyaallah. Itu ngingetin ngajak hal-hal kecil itu udah berdakwah. Yes. Oh, iya. Wahai manusia, jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari